Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ini metode 1, 2, 4, 5, 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang full CSS blending, di mana sebelumnya saya akan menjelaskan materi mulai dari direction, design, view, visual, before, event, on, method, event modify, form, dan modal. Sekarang saya akan melanjutkan pada full CSS blending. Nah, di sini itu merupakan cara penggunaan untuk memodifikasi CSS dengan atribut and, bind, style class. Nah, meskipun konsep untuk mengubah atribut dan cara dan cukup mudah, itu sintaksnya mungkin perlu dijelaskan. Seperti style, class, bind. Selanjutnya itu CSS dinamis di view. Nah, kita dapat melihat bagaimana kita dapat menggunakan view untuk memodifikasi CSS dengan menggunakan atribut n. Nah, gaya inline. Nah, di sini ada inline style. Kita melakukan gaya inline di view dengan menggunakan bind style. Nah, di sini contohnya itu elemen digunakan untuk mengubah opositas elemen dengan menggunakan inline style. Contohnya di input type sama dengan range. Nah, pada contoh ini itu dapat dilihat kodenya. Nah, di sini itu ada tulisan oppositival. Itu seperti slider digeser atau oppositival berubah. Nah, selanjutnya itu ada warna grid berubah sesuai dengan nilai slider. Nah, di sini itu ada RGBA 155,20,20, opacitival itu warna merah dengan transparansi variabel. Nah, coba kita lihat sendiri. Ini partai ya, oppositival ya. Selanjutnya itu menetapkan kelas. Nah, kita biasa menetapkan kelas HTML di view, yaitu menggunakan bind class. Nah, di sini itu memilih gambar makanan. Makanannya itu disorot dengan penggunaan untuk menunjukkan apa yang telah dipilih. Ini menggunakan bind class. Ini di sini untuk keyboardnya, keyboard itu loop untuk semua gambarnya, sedangkan ketika klik gambar itu akan memanggil select index. Nah, di sini select index, dan untuk cell class-nya ditambahkan jika image.cell sama dengan true atau gambarnya terpilih. Nah, langsung saja kita buka. Apabila kita klik gambar misal di sini saya akan menunjukkan, maka gambarnya akan terselect atau terpilih. Jadi saya klik semua, akan terpilih semua. Jika saya klik lagi, maka akan hilang. Selanjutnya itu cara lain untuk menetapkan kelas dan style. Nah, berikut adalah berbagai aspek mengenai penggunaan dan yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam tutorial bind class, bind style. Nah, ketika kelas CSS ditetapkan ke HTML dengan keduanya, dan itu menggabungkan kelas atau kelas dengan bind class, itu Nah, di sini untuk objek yang berisi satu atau beberapa kelas itu ditetapkan ya, di dalam objek satu atau beberapa kelas mungkin diaktifkan atau dinonaktifkan dengan bind class itu dengan parameter awal. Selanjutnya itu dengan gaya inline style itu ada
case. Lebih disukai saat mendefinisikan properti CSS, tetapi block case juga dapat digunakan jika ditulis di dalam tanda kutip. Yang keempat adalah kelas CSS dapat ditetapkan dengan array atau dengan rotasi array atau sintaks. Poin-poin ini dijelaskan secara rinci. Yang pertama dulu itu ada foo_mark_class dan vbind_class. Dalam kasus itu data HTML milik kelas yang ditetapkan dengan dan juga ditetapkan ke kelas itu foo menggabungkan kelas untuk kelas vbind class. Nah, di sini ada contoh dapat dilihat bahwa ada di sini itu ada kelas. Class itu pasti ada atau bersifat statis. Kelasnya lagi bind class yang kelas is yellow itu kelas yang kelas hanya ada jika is yellow itu bersifat true. Selanjutnya untuk hasilnya di sini is yellow jika false maka di class sama dengan ini. Nah, jika true maka di class itu in class yang class. Selanjutnya yang kedua ada menetapkan lebih dari satu kelas dengan vbind class. Saat menetapkan elemen HTML di kelas itu kita cukup menggunakan koma untuk memisahkan dan menurunkan beberapa kelas vbind class. Nah, di sini ada contohnya sebuah elemen dapat fungsi dalam kelas ini kelas dan nilai kelas tergantung pada properti data yang is yellow dan is important div. Nah, seperti itu pada contoh kodenya di sini ada dua kelas yang dikontrol oleh dua kondisi berbeda. Yang pertama ada real class. Itu muncul jika is yellow itu bersifat true. Untuk in class muncul jika import is important itu bersifat true. Selanjutnya ada notasi kasus untuk kasus kebab dengan style. Nah, saat memodifikasi CSS dengan inline style itu disarankan untuk menggunakan notasi camel case untuk seperti CSS. Tetapi case digunakan jika properti CSS berada di dalam tanda kutip seperti brand style. Contohnya kita mengatur posisi properti CSS dan untuk elemen dalam dua cara berbeda. Cara yang direkomendasikan dengan kasus minta dan cara yang tidak direkomendasikan dengan kasus case dalam tanda kutip. Kedua alternatif tersebut berfungsi yang pertama kalau background color convey. Ini dapat dilihat pada contoh kodenya. Saya melihat CSS langsung ke elemen. Dan juga background color nanti itu backgroundnya warna pink. Untuk font itu border itu teks menjadi tebal. Sehingga hasilnya itu dia dengan background pink dan teksnya tebal. Jadi langsung pilih terbuka. Nah, di sini untuk itu tampil bisa hilang. Nah, walaupun saya ganti isi
backgroundnya tetap bold dan background pink. Selanjutnya itu ada notasi fashionnya dan notasi sekitar. Ini adalah cara menulis rangkaian kata presentasi atau penatasan. Selanjutnya ada notasi huruf besar, itu ketika kata pertama dimulai terus vertikal seperti background color atau camel face nation. Ini disebut garis camel karena saya dapat menggunakan setiap huruf kapital untuk menyertai sama di punggung unta. Nah, notasi huruf besar itu adalah titik kata-kata dikumpulkan dengan tanda tudung seperti yang terlihat di luarnya atau seperti nation. Ini kasus sebab karena kita dapat membayangkan tanda hubung menyerupai titik sate. Selanjutnya itu ada sintaks arai dengan pidana kelas. Kita dapat menggunakan sintaks arai dengan menambahkan beberapa kelas. Sintaks arai kita dapat menggunakan kelas yang tergantung pada proses itu dan kelas yang tidak tergantung pada proses itu. Ini menggunakan pidana kelas. Nah, di sini itu contohnya kita mengatur kelas CSS untuk kelas dan nilai kelas dengan sintaks arai. Kelas itu bergantung pada properti itu dan kelas yang lepas selalu melekat pada elemen important. Nah, di sini untuk contoh kasusnya itu karena kodenya menggunakan sintaks array yang menggabungkan unsur kelas important kelas dinamis jika important itu bersifat terus bermulai. Di sini ada nilai kelas itu kelas status atau selalu ada. Banyak respons ini bersifat bersifat twice, maka tulisannya tidak